bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rizkyani dengan NIM 25502200026. Saya akan menjelaskan materi tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Materi ini akan membahas bagaimana Islam memandang harta tidak sekedar materi tetapi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Pertama, dalam Islam, harta atau mal adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun, kepemilikan harta oleh manusia tidak bersifat mutlak. Hakikatnya, memiliki sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Al-Imran ayat 189 yang artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Prinsip dasarnya harta boleh dimiliki namun harus diperoleh dengan cara yang halal melalui kerja, jual beli yang sah, warisan atau hibah dan larangan keras. Mendapatkannya dengan cara batil seperti riba, korupsi, pencurian, dan penipuan. Fungsi dan kedudukan sosial harta. Kedua, harta dalam Islam memiliki fungsi yang sangat strategis baik secara individu maupun sosial. Secara individu, harta berfungsi untuk memenuhi hidup sebagai perhiasan dunia yang boleh dinikmati, sekaligus sebagai ujian keimanan. Apakah kita mampu bersyukur dan menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah? Secara sosial, harta adalah alat untuk membangun solidaritas dan keadilan ekonomi. Islam mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan cara ini, harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkuat tali persaudaraan. Selain itu, Islam secara tegas melarang perilaku yang merusak tatanan ekonomi masyarakat seperti penimbunan harta yang menyebabkan kelangkaan, pemborosan yang tidak bermanfaat, serta segala transaksi yang mengandung ketidakadilan dan eksploitasi. Mekanisme penjaminan keadilan. Ketiga, Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tapi juga menjamin agar harta tersebut adil dan bermanfaat luas. Selain melalui kewajiban zakat, Islam juga menetapkan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti air, hutan, atau tambang, dan tidak boleh dimonopoli oleh individu, tapi harus dikelola negara untuk kemaslahatan bersama. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi fondasi sistem ekonomi Islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditindas dalam aktivitas ekonomi. Kesimpulan, harta dalam Islam bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk beribadah dan berbuat baik. Setiap muslim dituntut untuk mengelola harta dengan penuh tanggung jawab, menghindari sifat tamak, dan selalu mengedepankan kepentingan sosial. Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, kita tidak hanya mengejar kemakmuran duniawi, tapi juga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.